WhatsApp aja ya. Kita akan perkenalan lebih dalam di sini supaya bisa kenal dan akrab satu sama lain gitu. Mungkin dari saya dulu, perkenalkan nama saya Amelia Rizky, dipanggilnya Amel, teman-teman bisa panggil Amel, Mbak Amel, semuanya teman-teman aja. Selanjutnya mungkin bisa dari Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan semua, aku anggota Umum Indonesia, bisa dipanggil Afif. Saya Afrian Syafruddin, biasa dipanggil Afrian. Perkenalkan saya Ania Zahra, biasanya dipanggil Ani. Kalau saya, nama saya Andi Susri Marifat, teman-teman bisa panggil saya Anis. Mas Afif, Mas Afrian, Mbak Andi sama Mbak Anis. Terus kalian teman-teman ini kegiatannya ngapain aja kira-kira? Ini cuma kuliah. Oh kuliah. Sama spesialnya cuma Yang lain? Saya juga kuliah sih. Kalian satu kampus kan? Kenapa ya? nggak tahu juga. Kalau Mbaknya dari mana? Saya dari UM. Oh Mbaknya? Mbaknya jurusan apa? Jurusan ini Mbaknya? Sama. Loh. Mungkin kita beda kelas ya. Nggak kenal ya satu angkatan. Kalau Masnya? Jurusan apa Mas? Jurusan teknik mesin. Kalau Masnya? UM juga kebetulan. Jurusan apa Mas? Tadi Kavi. Oke. Beda-beda ya, cuma sama-sama UM ya. Terus kalau misalnya konseling ini kira-kira teman-teman udah pernah mengikuti nggak? Cuman kalau saya belum yang secara real gitu, cuman praktek aja. Karena BK ya? Iya. Sama berarti ya? Kalau Masnya? Baru ini juga sih, yang kelompok gimana? Berarti individu udah pernah? Waktu lalu sama itu. Oh. Terus kira-kira dari kelompok ini. Oh iya Mas ya? Oke. Gimana nih rasanya kita mau melakukan konseling hari ini? Agak nervous nih ya. Oh gitu. Kalau Mas? Kalau saya kan baru pertama kali ya, jadi kayak gimana sih? Kalau Mas? Sama ya? Oke. Karena ini kita pertama kalinya, mungkin kita mungkin ini boleh dijelaskan lebih terperincinya ya, konseling kelompok itu seperti apa. Jadi di sini kita akan membahas tentang permasalahan teman-teman di sini, terus kita nanti akan fokuskan ke satu masalah yang sekiranya tuh dianggap paling urgent untuk diselesaikan gitu. Terus juga di sini ada apa ya, teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya, informasi, cita-citanya di sini tanpa takut untuk ketahuan nih, karena di sini pasti dijaga asas kerahasiaannya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, terus juga sehingga bisa rileks, bisa nyaman ketika melakukan konseling juga. Terus juga ada asas kesukarelaan juga, gimana teman-teman sukarela nggak di sini? Kalau begitu juga kita ada waktu time limit ya. Kira-kira teman-teman habis ini ada kegiatan nggak? Ada Bu, saya mau keluar sama teman nanti. Gitu ya. Saya ada yang mau ngerjain tugas harusnya. Macam juga. Kalau saya kebetulan jadi panitia baca dia nih di depan. Ada acara anak di Kavi kebetulan. Begitu. Maksudnya ada acara Mas? Mau rapat. Apa juga? Karena sibuk ya kebetulan teman-teman ini. Jadi kalau kita sepakati kira-kira 20 sampai 20 menit, kira-kira tenang nggak teman-teman? Boleh sih Bu. Boleh. Oke. Kalau begitu konseling ini akan kita langsungkan setelah 20 sampai 20 menit ya. Oke, kalau gitu saya pengen tahu nih kira-kira garis besar permasalahan teman-teman satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Masnya? Kalau aku pribadi sih belakangan lagi sering ngalamin aja sih Mbak. Kan karena aku semester 4 ya. Terus memang banyak lagi seringnya banyak tugas kelompok gitu. Cuman kalau aku ngerasa karena aku mungkin individualis atau gimana gitu, jadi ketika ada tugas kelompok tuh malah aku kerjain semua sendiri gitu. Bahkan ketika si anggota kelompoknya itu ada sebenarnya, tapi aku pengen sendiri. Berarti Mas Afif ini meskipun di kelompok tapi pengen ngerjain sendiri semuanya. Kalau Mas Afif ya? Kalau saya juga masalah di kuliah ya Mbak. Saya ini saya tuh sangat susah sekali gitu memahami materi perkuliahan karena
di kelas saya itu metode yang digunakan itu metode, saya nggak tahu, lupa namanya, tapi yang jelas itu metode yang digunakan itu presentasi gitu. Jadi yang saya pahami ya materi yang saya presentasikan, tapi materi yang dipresentasikan oleh kelompok lain Kenapa? susah gitu untuk memahami gitu sih. Berarti kalau presentasi lebih mudah memahami materi sendiri ya? Iya, Oh, berarti kalau di teknik itu sering presentasi? iya sama sih. Oh, sama aja. Kalau enggak? Kalau saya tuh kayak beberapa kali kayak ngalamin kayak pelajaran gitu di kelas tuh berkelompok gitu. Tapi kadang tuh saya kayak merasa terbebani gitu loh sama kelompok saya, karena kadang-kadang tuh kelompok saya kalau diajak buat kelompokan gitu atau terus tuh kayak macam susah, jadi kita yang ngerjain kan sendiri, jadi saya kayak tertekan gitu. Oh, berarti kalau misalnya kelompok merasa terbebani gitu ya? Kalau enggak? Kalau saya itu Bu lagi kesulitan mengatur waktu, terutama di perkuliahan saya saat ini. Waktu juga sih. Oh, manajemen waktu ya. Oke, permasalahannya seputar perkuliahan ya teman-teman ya. Oke, oh ya saya lupa tadi saya izin mencatat ya teman-teman untuk keperluan pribadi saya yang tentunya pasti akan saya simpan sendiri. Kalau menurut teman-teman ya kakak tadi kan udah saya jelaskan ya kalau misalnya konseling ini kita akan fokuskan pada satu masalah yang kira-kira tuh urgent gitu, yang perlu untuk segera diselesaikan gitu. Kira-kira teman-teman untuk kesepakatan masalah siapa nih yang akan kita bahas untuk sesi kali ini? Dan Anis nggak sih? Mbak Anis? Kayak agak urgent. Gimana Mbak Anis berkenan? Kalau gitu mungkin Mbak Anis bisa langsung ya cerita secara detail tentang masalahnya kayak gini. Jadi permasalahan saya itu enggak sih, bisa itu dari awal perkuliahan sampai sekarang. Kayak saya itu kesulitan untuk ngatur jadwal saya sehari-hari, terutama itu di perkuliahan itu kayak gimana kan tugas kita sebagai mahasiswa ya sekarang itu kan pasti kayak yang paling utama itu belajar, ya belajar ya. Nah di situ tuh saya nggak bisa itu ngaturnya kayak misalnya harus jam segini belajar atau enggak, ya kayak punya jadwal belajar yang teratur gitu saya nggak punya. Jadi karena saya nggak punya itu, saya tuh kalau misalnya mau belajar atau ngerjain tugas itu ngerjain semaunya saya sendiri, bukan kayak harusnya kan misalnya banyak waktu luang, misalnya habis kuliah itu kayaknya ada waktu luang itu bukan saya pakai buat belajar, tapi malah saya pakai kayak main HP atau udah jalan sama teman kayak gitu. Padahal kapan kan bisa ya itu harusnya buat ngerjain tugas apa, tapi saya berpikirnya kalau saya ngerjain tugas kayak jauh-jauh hari itu menurut saya otak saya tuh nggak jalan kalau ngerjainnya mepet-mepet kalau ngerjain dari jauh-jauh hari. Sedangkan kalau mepet-mepet deadline itu pasti ya kayak pasti itu kayak ya jalan aja gitu otaknya kalau misalnya udah mepet deadline. Nah itu sih yang buat saya jadi kayak harus gimana ini memperbaiki jadwal belajar saya gitu. Dari ceritanya Mbak Anis ini ibu menangkap kalau misalnya Mbak Anis ini sulit buat manajemen waktu tadi ya, sulit mengatur waktunya sehingga bisa menjadi produktif, terus juga bisa mengerjakan waktu sesuai nggak mepet deadline, mengerjakan tugas belum mepet deadline, karena ya merasa kalau misalnya ngerjainnya jauh-jauh hari justru nggak bisa berpikir luas gitu Mbak ya. Oke dari teman-teman, apakah ada pertanyaan buat Mbak Anis? Tadi kan Mbak Anis bilangnya kalau itu udah dari semester 1 gitu ya. Tapi sebelumnya Mbak Anis juga kurang bisa manajemen waktu itu, atau sebelumnya memang bisa gitu? Sebelum kuliah, kalau dari sebelum kuliah kan saya SMA kan mondok ya, jadi kayak saya tuh udah ada jadwalnya gitu loh dari pondok. Jadi kayak misalnya jam segini kegiatan ini belajar pun udah ada jadwalnya, jadi saya cuma ikutin itu aja.
pas kuliah kan saya kos sendiri, itu kan berarti mandiri, jadi kayak ya itu tanggung jawab sendiri. Dari situ saya nggak bisa ikut ngatur jadwalnya, di situ nggak bisa. Berarti di plan ini udah sempat bikin jadwal gitu atau? Kalau buat jadwal itu nggak pernah sih, tapi kayak ya niat aja. Baru kayak ada niatan buat, tapi belum kesampaian juga. Ya di pondok jadwalnya sudah teratur ya Mbak, dari tidur sampai tidur lagi udah tertata. Di sini kos yang sendiri ternyata baru menyadari kalau oh ternyata aku kurang bisa mengatur jadwal waktunya gitu. Kalau di teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik. Saya pengen nanya dia sih sebenarnya. Meskipun tadi kan Mbak Anies bilang kerjaan tapi tugasnya pada akhirnya beres nggak atau malah nggak dikerjain? Sebenarnya pada akhirnya sih beres ya, kayak selesai gitu. Cuma pasti gak maksimal, walaupun kayak ya otak saya jalannya pas mepet, tapi saya ngerjainnya betul-betul mepet deadline-nya. Jadi kayak kejar-kejaran sama waktu. Tapi nggak lewat deadline. Enggak sih. Perasaan yang Mbak Anies ketika apa istilahnya mepet itu apa intinya kan beres ya, cuma nggak maksimal gitu, nggak puas kah atau kayak oh yaudah penting beres gitu? Kadang kayak kalau misalnya kadang kan ada kayak matkul susah gitu kan, itu kadang kayak ya udahlah kayak kesel gitu kan, karena kadang udah gak paham juga. Tapi kalau misalnya kayak ya udah kayak misalnya pas mepet gue kayak oh ternyata ngerjainnya kayak gini, kayak ya harusnya bisa gitu loh saya tangkap isi materi atau apa, itu kayak kenapa ada dari kemarin ya, padahal kayak gini kan bisa kayak lebih maksimal dari hari-hari sebelumnya kayak gitu, kayak nyesel aja kayak gitu. Ya ada kayak pergolakan batin gitu Mbak. Iya, benar. Ternyata ada penyesalan setelah mengerjakan, harusnya bisa semaksimal itu, karena ternyata pas dikerjain pun nggak yang apa ya, nggak yang sesulit dibayangkan gitu. Kalau dari Mas Sofia? Dalam menunda tugas ini tadi, apakah hanya dalam perkuliahan saja atau dalam hal lain? Kalau menunda tugasnya itu sebenarnya ke yang lain juga sih, kayak misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya tadinya sih ke makan sih, padahal kayak kalau makan tuh kadang yang nomor satu kan pasti kalau anak kos pasti males cari makan kan, nah itu. Tapi kalau ya itu pertama males cari makan, kedua kayak males aja kayak udah nyaman di kasur baru harus keluar nyari makan, itu tuh males. Kadang tuh nyari makan pun kayak ya kalau sudah lapar banget, perut sudah sakit tuh baru cari makan. Jadi ngaruh juga ke kehidupan sehari-hari gitu. Lalu biasanya yang Mbak Anies lakukan tuh apa ya, buat sebenarnya Mbak Anies sudah menyadari permasalahan Mbak Anies ini, lalu biasanya yang Mbak Anies lakukan ini apa? Untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindarinya itu belum ada sih. Ya pernah sih kayak misalnya biasanya itu saya awali kayak dari pagi. Jadi pagi itu habis sholat subuh itu nggak langsung tidur. Jadi kayak bangun atau nggak langsung kayak ya pokoknya ada kegiatan gitu dari pagi. Soalnya kalau misalnya pagi saya ini udah males-malesan, pasti kadang ya bulan kita kayak sore apa ya itu. Makanya cara saya ngatasinya itu dengan kayak bangun pagi baru sambil berkegiatan kalau kayak gitu. Itu kadang ya bisa sedikit memacu semangat saya. Ternyata bukan cuma berpengaruh ke perkuliahan ya Mbak, ternyata juga berpengaruh ke kegiatan sehari-harinya. Apalagi makan itu ya seperti kita tahu manusia butuh makan ya, terus juga harus teratur. Takutnya bisa memicu entah itu asam lambung, sakit mah gitu. Kalau Mbak Anies ini ada riwayat sakit begitu? Ada. Oh ada. Ternyata dari sini banyak ya faktor dan juga dampak dari kurangnya manajemen waktu. Kalau teman-teman sendiri ada nggak pernah mengalami hal yang serupa seperti Mbak Anies begitu? Pernah ya. Oh, pernah.
Ya, jadi biasanya kalau saya pulang misalnya ngituin waktu ini biasanya pas saya kayak lagi stres banyak tugas tapi kayak bingung mau ngerjain yang nanti. Kalau kalau kejadian kayak gitu sih biasanya saya kayak catat aja tugas saya gitu. Terus saya kasih deadline per tugasnya kapan. Tapi deadline saya itu bukan yang mepet banget sama yang tugasnya itu loh. Mungkin 3 hari ataupun 2 hari buat jaga-jaga nanti kalau tugasnya mungkin ada yang kurang, ada yang salah gitu. Menurut saya sejauh ini sih sejauh ini kayak saya lakukan itu sih masih efektif gitu. Jadi ada to-do list gitu nggak ya? Iya. Kalau teman-teman yang lain? Ya. Mungkin kalau dalam segi tugas, saya hampir mirip-mirip dengan Mbak Tani. Saya tuh mencoba menulis semua tugas yang saya dapat, yang saya punya itu saya list. Tapi tidak sekompleks Mbak Ani gitu, sampai menulis deadline-nya kapan gitu. Saya nggak seperti itu. Yang penting kalau udah ya saya centang gitu. Tapi untuk masalah di kehidupan sehari-hari, kalau udah dari pagi emang udah malas, biasanya seharian bisa malas dulu. Iya. Biasanya kalau itu sering menyerang dari weekend biasanya kalau dari saya. Makanya dari biasanya di subuh itu saya usahakan langsung berkegiatan gitu. Entah ngajak teman-teman kamar sebelah, teman kos buat jogging atau buat apa gitu. Ya biar sebenarnya ya semata-mata buat menghilangkan rasa malas itu sih. Gitu. Jadi ya ada apa ya suatu pemicu yang biar malesnya tuh nggak berkelanjutan gitu mas. Kalau dari Mas Afif? Sebenarnya kalau saya sih mirip-mirip dengan Mbak Ani ya, cuman aku nggak sedetail Mbak Ani, terus ya mirip-mirip Mbak Afif ya, cuman apa ya, jadi dalam sehari itu kalau misalkan aku ada kayak misalkan bebenah kos, terus kayak ngerjain tugas tuh apa ya, ada list juga, cuman misalkan hari Senin misalkan kayak ya udah kegiatannya itu cuman si tugas-tugasnya aja yang disebut gitu, nggak jam deadline berapa, itu aja sih hampir Jadi sama. tetap melakukan dari sini. Tetep. Cuman kadang kalau misalkan ada yang ke skip satu, kadang jadi kayak malas, cuman ya adalah di maxing aja tulisnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan to-do list sering merasa terbebani nggak? Kalau saya sendiri sih enggak ya, karena menurut saya lebih kayak tertata aja gitu, tahu yang mau mana yang mau dikerjain dulu, terus yang deadline-nya lebih mepet dan kayak seumpama kayak satu tugas itu masih kayak dirasa masih sulit bisa ngerjain. Ya so far efektif ya. Kalau yang lain? Kalau saya pribadi to do list agak membebani ya, soalnya saya perfeksionis kebetulan orangnya, jadi ketika ada satu aja yang to do listnya tuh kelewat, pengerjaannya tuh kayak berantakan aja semua kalau dari saya gitu. Jadi pada akhirnya kayak karena lu berantakan, akhirnya list yang udah mepet, ada yang mepet deadline saya angkat ke atas, terus yang sisanya yang udah berantakan tuh saya mundurin jauh. Maksudnya ini gimana? Kalau dengan adanya tulis ini bagi saya sangat membantu sekali ya, karena kalau tidak saya catat malah berantakan sekali di otak. Jadi dengan adanya catatan saya bisa mencobakannya di sana gitu. Jadi tahu nih, oh ternyata saya punya tugas ini, punya tugas itu. Biar nggak lupa gitu ya. Nah dari teman-teman ini ternyata banyak yang apa ya pernah mengalami hal yang serupa, terus juga apa yang dilakukan itu berbeda-beda, tapi kebanyakan melakukan to-do list ya. Dan juga tapi dari to-do list itu banyak yang masih terbantu juga, ada yang masih terbebani juga. Kalau dari Mbak Ani sendiri bagaimana? Kalau dari saya ya, maksudnya ternyata, maksudnya iya to-do list tersebut kayaknya mau saya coba. Sebenarnya kayak banyak juga dari teman-teman yang merasa terbantu dengan ada to-do list tersebut. Walaupun ya tadi kata Mas Afi kayak misalnya ada sedikit, misalnya ada yang nggak dilakuin, itu kan jadi berantakan juga. Tapi kayaknya sih saya sih pingin coba itu ya. Mungkin nanti bisa saya minta bantuan teman-teman buat gimana sih buatnya. Jadi sejauh ini sudah tahu ya Mbak apa yang mau dilakukan ke depannya supaya kegiatannya lebih produktif, terus juga manajemen waktunya lebih tertata dengan baik gitu. Oke, dari sini gimana teman-teman perasaannya setelah melakukan susulan Zoom pada kali ini? Mungkin lebih ke Mbak
kalau dari saya senang sih, maksudnya saya dapat kayak karena bisa sharing-sharing sama teman-teman apalagi terkait permasalahan saya, karena teman-teman juga pernah mengalaminya teman-teman, tapi mereka udah bisa gitu loh Bu, kayak mbak udah bisa kayak nyelesainnya gimana, sedangkan jadi ke saya tuh jadi kayak oh ternyata saya jadi nemuin cara gitu loh, kita bisa senang sih. Dapat banyak ilmu dan manfaat kan. Iya benar. Kalau dari teman-teman yang lain? Saya ini sama ya teman juga jadi tahu bagaimana sama terus kemudian baju ini juga pakai tulis, cuman jadi masalahnya punya cara sendiri. Jadi ada gambaran baru ya gimana tuh tulis dari teman-teman yang lain gitu. Nah, dari Mas Afif dan Mas Afif? Saya cukup sama seperti Bang Agis dan Bang Ani. Oke. Kalau saya sih sebenarnya sama juga kayak teman-teman semua ya, cuman lebih kayak oh ternyata tulis ini yang saya kira tadi sebetulnya agak ngebarin gitu ya. Terus saya kemudian tulis itu cuma buat nyatet-nyatet si tugasnya aja gitu. Kedepannya kayak mungkin lebih mau mencoba lebih detail sedikit biar walaupun saya perfeksionis terus nantinya mungkin ada yang pas sedikit, tapi setidaknya mungkin ya apa ya tulisnya lebih rapi lah. Jadi kalau buat perfeksionisnya lebih dikurangin atau lebih Mungkin coba dikurangin kan ya. dikurangin ya? Karena ya sesuatu yang berbeda tuh juga nggak baik. Karena kita udah dapat banyak manfaat, kita juga udah bercerita, terus juga bisa mengetahui pengalaman dari masing-masing teman-teman di sini. Saya terima kasih banget karena teman-teman udah terbuka, udah enjoy di sini, udah mau menceritakan semuanya dan juga membantu Mbak Anis sendiri, apalagi Mbak Anis yang sudah menceritakan permasalahannya secara mendetail di sini gitu. Kayak karena keterbatasan waktu juga yang kita udah sepakati tadi, dan juga teman-teman karena udah banyak kegiatan yang menunggu untuk dilakukan, mungkin bisa kita akhiri dulu di sini untuk sesi konseling pada kali ini. Terus selanjutnya mungkin bisa kita bahas entah itu melanjutkan permasalahan dari Mbak Anis atau dari teman-teman sendiri. Oke, kalau begitu terima kasih dari teman-teman sudah mau hadir di sesi konseling. Sama-sama, teman-teman bisa melakukan aktivitas nantinya. Nanti sesi konseling selanjutnya kita akan bahas di grup WA saja. Oke, Terima kasih. iya sama-sama.